selamat datang dan selamat mendengarkan I Love You. Perlahan pemilik mata tajam dan dingin terbuka matanya saat merasakan derun nafas seseorang menerpa kulit dan dada bidangnya. Tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menindih tubuhnya. Kenapa tubuhku berat? Batin Damian pelan, belum sepenuhnya sadar. Damian teringat akan percintaan panasnya semalam. Semuanya terasa begitu nyata. Bahkan rasanya masih sama saat pria itu masuk ke tubuh wanita mungilnya itu. Damian menunduk, menatap wajah polos wanita yang selama ini ia tunggu kepulangannya. Tidak, kali ini bukan bayangan. Saat ini Damian tidak berhalusinasi lagi. Pelukan ini terasa nyata. Pria tampan itu menyimbangkan selimut, lalu melihat tubuh mereka berdua polos. Berarti tadi malam, keduanya benar-benar melakukan penyatuan setelah sekian lama. Baby, apa ini benar kamu? Damian menyentuh wajah polos Sisi dengan tangan bergetar. Pria tampan itu meneteskan air matanya tanpa sadar. Baby, ini benar kamu? Ini benar kamu? Damian meluk tubuh Sisi, berharap semua ini adalah kenyataan. Pria tampan itu benar-benar merasa sangat bahagia. Bahkan pelukannya kian erat membuat Sisi yang sedang terlelap terjaga karena susah bernafas. Sayang, aku tidak bisa bernafas, Sisi berkata terbata-bata, membuat Damian segera melonggarkan pelukannya. Pria tampan itu tersenyum cerah. Dia menatap Sisi dengan tatapan yang berbinar meski air mata menumpuk di matanya. Ini benar-benar kamu kan? Aku nggak mimpi kan, baby? Kamu jatah. Bukan halusinasiku saja, benar kan? Damian berkata dengan suara serak, menahan tangisnya. Hati Sisi merasa remuk di saat melihat sorot mata terluka, penuh kesedihan yang terpancar di mata Damian. Terluka, kesedihan, kerinduan, dan amarah bercampur menjadi satu. Iya, ini benar aku sayang. Aku Sisi. Istri kecilmu sudah kembali. Bela Sisi tak kalah bergetar suaranya. Sosok wanita itu benar Sisi. Setelah sekian lama, wanita itu berobat Turki bersama dengan orang tuanya. Kini Sisi kembali. Setelah 2 bulan yang lalu dia bisa berjalan kembali. Bahkan wanita itu sudah melahirkan sosok bayi mungil yang cantik mirip dengannya. Hati Sisi terluka dikala mendengar kabar tentang Damian dari ibu mertuanya. Hari-hari Damian hanya bekerja dengan menangisi kepergiannya. Sisi tak dapat menahan kerinduannya lagi, sehingga membuat wanita itu segera menemui Damian. Padahal seharusnya dia belum diberangkat pulang, karena bulan depan Sisi harus melakukan pemeriksaan terakhir tentang kondisinya. Damian menangis sesenggukan, seperti anak kecil yang takut ditinggalkan oleh ibunya. Dia menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Sisi. Pria itu meluapkan segala sesaki yang selama ini membelenggu jiwanya. Sisi menepuk punggung Damian yang bergetar karena menangis. Wanita itu tak kalah bahagia karena bisa bertemu dengan pria yang sangat dicintai. Kamu tahu betapa tersesatnya aku tanpa kamu, baby. Hari-hariku terasa hampa dan kosong. Setiap harinya aku menahan rindu. Aku tersiksa. Damian mengungkapkan betapa sesak hatinya. Dia menceritakan semua apa yang ia lakukan selama tidak ada Sisi. Maafkan aku sayang. Sungguh, aku tidak berniat menyakitimu. Aku janji tidak akan pergi lagi dari hidup kamu. Mari, kita bersama lagi dan merawat Desi bersama-sama, ujar Sisi menghapus air mata Damian. Siapa Desi? Putri kecil kita, jawab Sisi tersenyum cerah, membuat Damian membelalakan matanya. Kamu, aku sudah melahirkan bayi mungil yang cantik, mirip denganku 7 bulan yang lalu. Sisi mengajak Damian bangkit dan ranjang. Mereka berjalan dengan tung polos mendekati box bayi. Entah sejak kapan ada box bayi dalam kamar pria itu. Damian tak menyadarinya. Dia putri kita. Damian menyentuh pipi bayi mungil yang sedang terlelap dengan jempol berada di mulutnya. Jangan sedih sih sayang. Kita berdua belum mandi. Apalagi semalam kita... Aku mengerti. Damian langsung dari tangan Sisi masuk ke dalam kamar mandi.
Keduanya mandi bersama tanpa melakukan penyatuan, karena saat ini Damian benar-benar ingin menggendong putrinya. Baby, aku sudah bersih. Apa aku bisa menggendongnya? Tanya Damian yang baru saja memakai pakaiannya. Sisi terkekeh. Dia membiarkan Damian menggendong Desi meski bayi mungil itu masih terlalap. Dengan hati yang berdebar-debar, Damian menggendong bayi mungil yang berusia 7 bulan itu. Nyenyak sekali tidurnya. Kapan dia akan bangun, baby? Sudah jam 9 pagi. Tanya Damian tanpa menoleh ke arah Sisi. Sebentar lagi dia akan bangun. Itu karena kalau malam, dia tidur jam 11 malam, sayang. Dia tidak bisa tidur awal-awal. Kalau Sisi membuat Damian tersenyum miris. Dia merasa bersalah karena tidak ada di saat-saat Sisi membutuhkannya. Pria tampan itu berjanji untuk menjaga istri dan anaknya. Dia tidak akan menyakiti Sisi lagi, sehingga tak ada lagi alasan bagi Sisi untuk pergi meninggalkannya lagi di masa depan. Jangan pergi lagi ya. Bila suatu saat ada masalah besar, mari kita selesaikan bersama-sama. Damian menatap Sisi dengan tatapan memelas membuat wanita itu merasa bersalah. Maaf sayang, aku janji di masa depan aku tidak akan pergi lagi. Sisi menantang Damian, lalu mencium lembut bibir pria tampan itu. Di tengah-tengah ciuman tersebut, suara rengikan Desi membuat ciuman tersebut lepas. Desi sudah bangun sayang. Biarkan aku menyusui dulu. Sisi bawa Desi duduk di atas ranjang, lalu membuka kancing bajunya menyusui bayi mungil yang ingin menangis itu. Damian tersenyum senang. Dia mengecup kening Sisi yang tampak dewasa seraya menyusui anak mereka. I love you, bayi Sisi. I love you too, my bastard. Keduanya tertawa kecil. Mereka tak menyangka waktu berjalan begitu cepat, sehingga mereka bisa memiliki bayi mungil. Damian bermain dengan putri kecilnya. Dia melihat dan bantu Sisi yang memandikan Desi. Setelah itu dia mengajak putri kecilnya bermain di atas ranjang. Tawa bayi mungil itu terdengar menggemaskan telinga Damian. I love you, my little girl. Damian mencium pipi Desi. I love you too, Daddy. Balas Sisi menyerukan suara anak kecil. Keduanya tertawa bersama, lalu kembali bermain dengan bayi mereka. Tidak ada kesedihan, dan tangisan mereka kerap tergantikan dengan suara tawa dan senyuman bahagia. Tamat. Terima kasih pada pembaca setia dari kisah Diko sampai Damian. Setiap yang baik datang dari Allah, dan setiap yang buruk datang dari autor dan nafsu. Ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Cerita ini hanya fiktif belaka dan memakai budaya barat, bukan Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin bila ada salah tulisan yang menyinggung kakak-kakak semua. Tidak ada maksud untuk menyinggung dan menyindir. Love you semua kakak-kakak.